Sobat Kabuzun, untuk merekord aktivitas olahraga yang saya lakukan setiap hari, saya menggunakan aplikasi Strava. Aplikasi Strava ini ada yang berbayar maupun juga ada yang gratis. Kebetulan saya menggunakan yang tidak berbayar, karena dengan aplikasi yang tidak berbayar pun cukup banyak fitur-fitur yang bisa menampilkan seberapa jauh aktivitas olahraga yang telah kita lakukan. Di layar ini bisa terlihat bahwa saya telah melakukan aktivitas olahraga dalam 4 minggu terakhir sebanyak 33 total aktivitas kegiatan. Dan bisa dilihat di gambar yang ada di layar ini bahwa olahraga yang saya lakukan berkisar antara berlari, kemudian melaksanakan pengencangan otot-otot bagian atas dengan sama tabat rebe, yaitu pull up, push up, dan sit up di lapangan Trisila. Juga saya memanfaatkan treadmill untuk berlari di indoor, dan juga memanfaatkan gym peralatan-peralatannya untuk melakukan aktivitas pengencangan otot-otot bagian atas terutama. Jadi saya memanfaatkan waktu, terkadang dalam satu hari bisa melakukan 3 kali kegiatan yang berbeda. Nanti kita bisa lihat apa saja latihan yang saya lakukan. Untuk durasi waktu olahraga yang saya gunakan di setiap minggu bisa terlihat di kalender ini, bahwa ada yang dalam 1 minggu saya istirahat, tidak olahraga, tidak cukup banyak olahraga. Kemudian waktu itu saya sedang mengalami flu berat sejak pulangan dari luar negeri, sehingga hanya 30 menit saya berolahraga. Tapi di minggu-minggu lainnya setelah pulih, saya berolahraga mulai dari 6 jam 52 menit dalam 1 minggu, 4 kali berolahraga. Ada juga yang 5 hari berturut-turut berolahraga dalam 1 minggunya dengan durasi total sekitar 8 jam 23 menit. Dan pada minggu ini saya baru 4 hari berolahraga sampai dengan tanggal 26 Januari. Durasinya sudah 7 jam 45 menit. Besaran dari noktah-noktah ini menunjukkan banyaknya aktivitas yang saya lakukan di hari tersebut. Jika noktahnya kecil, berarti itu hanya 1 kali atau 1 aktivitas olahraga saja yang saya lakukan. Sementara jika ukurannya mulai lebih besar, itu berarti ada lebih dari 1 aktivitas, dan begitu ukuran yang paling besar menunjukkan lebih dari 2 aktivitas yang saya lakukan. Ini adalah catatan dari Strava terhadap kegiatan aktivitas olahraga saya dalam keseharian. Aktivitas di hari-hari di mana kita melaksanakan aktivitas bisa terlihat pada training calendar. Di sini bisa dilihat bahwa untuk tahun 2023 saya mulai aktif berolahraga pada tanggal 7 Januari. Dan total jam selama bulan Januari hingga tanggal 26 Januari ini tercatat 24 jam, sementara jarak lari yang ditempuh 53 km, 33 aktivitas. Kita juga bisa melihat bahwa dalam 1 hari saya bisa melakukan beberapa aktivitas olahraga, seperti yang terlihat di tanggal 13 ada tambahan 1 kegiatan lain, yaitu di sini ada berjalan, workout, dan workout. Biasanya workout ini saya gunakan untuk rowing. Kemudian di tanggal 14 juga demikian, ada weight training, morning walk dengan morning workout. Karena ini hari Sabtu, biasa saya memanfaatkan hari Sabtu untuk olahraga jalan dengan keluarga. Demikian pula dengan hari Minggu, saya mengawali dengan morning walk. Biasanya kita melaksanakan jalan kaki bersama keluarga di Car Free Day di sekitar Sudirman. Dan ini merupakan waktu yang sangat ditunggu-tunggu untuk saya bersama keluarga, karena setiap minggu kita hadir di Sudirman untuk menikmati udara segar serta kebebasan kita berjalan di sepanjang jalan protokol Sudirman.
Kemudian setelah itu saya melanjutkan dengan angkat beban dan berikutnya menggunakan waktu untuk rowing, untuk mendayung. Di tanggal 23 hari Senin saya berlari sore hari, kemudian melakukan angkat beban pagi hari dan kemudian workout. Ini berarti saya melakukan aktivitas rowing. Hampir setiap hari saya menggunakan atau melakukan workout, yaitu menggunakan alat rowing. Dan kita juga bisa melihat berapa jauh kita melaksanakan aktivitas tersebut. Seperti misalnya kita lihat di hari Rabu, ya. Di hari Rabu saya melaksanakan lari sejauh 13,75 km selama 1 jam 47 menit dengan pace 7 menit 47 per kilometernya. 11 kilo. Dan ini adalah rute yang dilalui. Berikut juga pace dari setiap kilometernya. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana pace dari jarak yang kita di setiap posisi bisa dilihat bahwa ada pergerakan noktah di sudut kanan atas ya, warna biru. Kita bergerak dengan pace jarak dari start, kemudian berapa elevasi ketinggian dan grade-nya dan pace dari saat kita berlari tersebut. Ada di mana pace menjadi lebih pelan karena elevasinya bertambah, berarti tanjakan. Kita juga bisa melihat bagaimana heart rate di setiap kilometer yang kita lalui dengan yang berwarna merah ini. Bisa dilihat heart rate-nya adalah sekitar 154, 153, terus berkurang dan bertambah, dicatat dengan sangat detail. Dan yang terakhir, yang paling tinggi adalah 176. Di sini 176 heart rate tertinggi saya. Sementara untuk average-nya adalah 158. Manfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada di berbagai platform untuk bisa memonitor seberapa tinggi aktivitas olahraga kita, sekaligus juga mengukur detak jantung yang terutama. Untuk mendapatkan data detak jantung ini kita harus menggunakan smartwatch yang digunakan pada saat berlari. Jika menggunakan handphone agak sulit untuk bisa mengukur detak jantung dengan akurat. Terima kasih telah menyaksikan Sehat Tanpa Obat, Sehat dengan Berkeringat. Kekar bugar di usia senja. Kabuzen.